Bisnis terbesar di dunia ini adalah bisnis distribusi produk dari pabrik ke konsumen. Ya. Secara normal dari 100% harga yang dibeli oleh konsumen, hanya 40% yang untuk pabrik. Sedang yang 60% dibagi-bagi mulai dari agen, ya agen tunggal, agen besar, agen kecil, distributor, pengecer, dan juga untuk iklan. Jadi bisnis terbesarnya ya di situ, distribusi itu, ya. Nah, ada 3 jenis bisnis yang bermain di sini ya, yaitu grosir dan pengecer konvensional, waralaba, dan networking. Nah, masing-masing cirinya seperti ini ya. Grosir atau retail atau pengecer konvensional ya, di mana semua hal mulai membangun toko, mengisi toko, mengelola toko, mencari konsumen dilakukan sendiri ya. Jadi butuh modal besar dan sifat penghasilannya adalah penghasilan aktif dengan keuntungan antara 5-10% dari omset ya di masing-masing bidang itu, baik pengecernya, grosirnya, dan lain-lain. Nah, yang kedua yang bermain di bidang distribusi adalah waralaba atau franchise. Nah, kita sebagai pemilik yang membangun toko dan kemudian mengisi tokonya dengan barang-barang yang dari perusahaan mitra. Ya. Sedang yang mengelola toko dan mencari konsumen adalah perusahaan mitra. Modalnya besar dan kita mendapatkan 2,5-3% dari omset dan itu penghasilan pasif. Ya. Penghasilan terbesar untuk mitra karena merekalah pemegang konsumen yang sesungguhnya ya, dengan mereknya itu. Misalnya Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu dalam sebuah bisnis apapun, siapa yang memegang konsumen, itulah yang mendapatkan bagian yang terbesar. Contoh Gojek, siapa memegang konsumennya? Ya Gojeknya, bukan pengendara-pengendara motor itu. Mereka tidak punya konsumen, konsumennya lewat Gojek. Jadi Gojeknya dapat bagian. Ya, yang pada akhirnya yang bisa kaya ya si pemilik Gojek, bukan para pengendara-pengendara motornya itu. Nah, yang ketiga adalah bisnis networking. Di sini yang membangun toko, yang mengisi toko, dan yang mengelola toko adalah mitra. Ya, kita nggak usah ikut-ikut, kita nggak usah ikut-ikut bingung dengan persediaan toko, nggak ikut bingung dengan gudang, nggak perlu ikut bingung dengan transportasi dan lain-lain. Semuanya diurus oleh mitra. Ya, tugas kita adalah mencari konsumen. Modalnya sangat kecil dan keuntungannya untuk kita ya dari 60% itu kurang lebih 10%-nya lah dari kita, untuk kita, dan itu penghasilan pasif. Jadi keuntungan untuk kita itu cukup besar ya, karena kitalah pemilik konsumennya, kitalah yang mencari konsumennya, dan konsumen itu juga mencari konsumen yang lain, demikian terus-menerus menjadi sebuah jaringan yang sangat besar yang semuanya mendapatkan bagian sesuai dengan perannya masing-masing.